Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Lebaran Idul Fitri akan datang kembali. 1,5 bulan kita akan, maksudnya yang muslim, merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Sudah siapkah saudara untuk merayakannya? Tapi ingat, no mudik. Tidak ada mudik Lebaran 1442 Hijriah ini. Apakah saudara sudah siap menerima kebijakan pemerintah tersebut? Masih ingat pada tahun kemarin, Lebaran 1441 Hijriah, saudara juga dilarang mudik. Bagaimana kondisi masyarakat yang biasanya pada Lebaran itu merayakan, tahun kemarin tidak boleh, tahun ini juga dilarang? Apakah masyarakat akan menerima kebijakan pemerintah tersebut? Pertanyaan pertama dan kedua itu tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah, apakah ada solusi yang lain untuk masyarakat menghadirkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat yang sudah sangat galau tidak merayakan Lebaran di kampung halaman masing-masing? Ayo kita baca sebuah berita. Selanjutnya nanti kita bahas dan kita jawab 3 pertanyaan tadi. Dan semoga ada solusi untuk kita semuanya. Ada sebuah berita di detik.com dengan judul Pemerintah larang mudik 6-17 Mei 2021. Jadi tanggal lebarannya itu adalah 13 Mei. Tetapi yang dilarang lebih panjang, 6-17 Mei 2021. Di sela-sela itu bagaimana? Ayo kita baca dulu, nanti kita bahas. Jakarta, pemerintah meniadakan mudik lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat. Jadi tidak ada pengecualian, seluruh masyarakat. Tahun 2021, mudik ditiadakan. Berlaku untuk ASN, TNI Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Kata Menko PMK Muhadjir Effendi dalam jumpa pers virtual Jumat 26 Maret hari ini 2021. Jadi seluruh komponen, tidak ada pengecualian. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan. Jadi niatnya sangat bagus. Sementara ini kan proses vaksinasi berjalan supaya itu bermanfaat, berfungsi. Cuti bersama Idul Fitri 1 hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik, kata Muhadjir. Jadi tetap cuti ada, semua tidak masuk kantor, tetapi bukan untuk mudik. Muhadjir mengatakan seluruh kementerian dan lembaga akan melakukan komunikasi publik yang baik tentang peniadaan mudik ini. Larangan ini berlaku pada 6-17 Mei 2021. Larangan mudik ini akan dimulai pada 6-17 Mei 2021 dan sebelum dan sesudah tanggal itu diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu. Itu katanya. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK, Pak Prof. Muhadjir Effendi tentang mudik lebaran sebagai wakil dari pemerintah. Sekali lagi, apakah saudara siap untuk menerima kebijakan? Siap atau tidak siap, ini sebuah regulasi, aturan, instruksi yang disampaikan oleh pemerintah untuk saudara semuanya. Tidak mengenal siapa dan tidak membatasi, semuanya. Bahkan tadi dikatakan
tidak hanya tanggal 6 sampai 17, sebelumnya dan sesudahnya. Diharapkan kalau sangat tidak penting, tidak usah. Lupa, Lebaran itu penting. Ya, kalau hanya silaturahmi, kan bisa pakai virtual, kata kementerian begitu. Saudara, pecinta masa depan negeri, memang sudah 1 tahun lebih, saudara merasakan suasana yang ya kemana-mana tidak bisa. Lebaran tahun kemarin 1441 Hijriah, saudara juga dilarang untuk mudik, bahkan pada waktu itu serius. Saudara kalau mudik, maka resikonya akan bisa dikucilkan, bisa ditempatkan yang tidak enak sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan kemungkinan diusir oleh warga. Itu potensi yang terjadi pada waktu itu. Waktu itu seluruh masyarakat sangat ketat untuk melakukan penjagaan desanya masing-masing. Karena apa? Tidak ingin ada virus corona datang ke desa masing-masing. Apakah pada saat ini kemudian sama? Saudara, pada waktu cuti atau liburan pada tahun baru kemarin juga dilarang. Tetapi tidak seheboh pada waktu Lebaran 1441 Hijriah dahulu. Yang mana waktu dahulu total, tapi pada waktu Lebaran Natal dan tahun baru relatif agak longgar. Mungkin di kelompok atau masyarakat yang beragama Nasrani, Kristen atau Katolik ataupun Protestan, mungkin juga sama di tempatnya orang Muslim pada waktu Lebaran 1441. Tapi di masyarakat yang pada umumnya tidak seketat begitu. Mungkin kemudian diambil pada 6 sampai 17 Mei besok. Apakah akan seperti pada 1441 Hijriah, maksudnya 1 tahun yang lalu, yang mana saudara cukup sulit untuk masuk kampung halaman saudara, atau sama seperti pada waktu tahun baru, liburan Natal dan tahun baru kemarin, akhir dari 2020 yang agak longgar. Itulah yang menjadi mungkin saudara perlu berpikir tentang perbedaan keduanya. Tetapi surat regulasi, surat keputusan bersama 3 menteri itu perlu saudara camkan bahwa 6 sampai 17 Mei dilarang mudik. Saudara boleh misalkan, lupa kami mempunyai kepentingan bla 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 bla. Tapi kalau memang pemerintah akan melaksanakan keputusan itu serius, kemungkinan suasananya juga seperti pada waktu Lebaran 1441 Hijriah. Jadi, saudara harus siap untuk menerima kondisi seperti itu. Tapi kita kembalikan. Pertanyaan pertama adalah, apakah saudara sudah siap untuk melakukan Lebaran tanpa mudik meskipun cuti tetapi tidak mudik? Tentunya juga tidak ke tempat yang merupakan tempat hiburan atau berwisata. Kalau ke kampung halaman dilarang, juga tempat wisata juga dilarang, pasti ditutup. Apakah saudara sudah siap tentang itu? Ya, jawabannya di saudara. Tetapi kalau saudara tidak siap untuk melakukan atau merespon, menerima kebijakan itu, resikonya saudara, kemungkinan pertama ketika pulang kampung, suasananya meskipun berbeda dengan 1 tahun yang lalu, tetapi masyarakat tetap akan kencang dalam hal itu. 1-2 mungkin agak longgar, tapi secara umum, kalau ini menjadi kebijakan pemerintah akan kencang. Maka yang lebih penting adalah bagaimana saudara menyiasati, nanti kita berikan solusi. Jadi, ya putuskan saja bahwa pada tahun ini tidak mudik pada tanggal 6 sampai 17. Kalau sebelumnya dan sesudahnya, kalau sangat penting, intinya tidak menghadirkan kerumunan, itu boleh saja. Tapi kalau tidak penting, ya lebih baik waktu yang lain. Pertanyaan kedua adalah, apakah
tidak ada kebijakan dari pemerintah tentang hal ini? Pokoknya tidak boleh mudik, karena kebijakan tersebut adalah bagus karena menjadi semacam stop terkait dengan pandemi COVID, maksudnya penyebaran virus COVID-19. Sampai hari ini proses vaksinasi memang berjalan, tetapi belum selesai semuanya, itu masalahnya. Seharusnya mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi 2 minggu dan sesuai dengan arahan pemerintah, maka mereka sebetulnya diperbolehkan. Atau mungkin juga merupakan solusi ya dari pemerintah ya. Mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID sesudah 2 minggu agak longgar dengan membawa berbagai identitas, taruhlah misalkan sertifikat tersebut atau sertifikat vaksinasi ataupun yang lain, sehingga mereka ketika pulang ke kampung halaman itu aman. Seperti pada waktu sebelumnya ini, kemanapun harus mendapatkan identitas bahwa yang bersangkutan sudah mendapatkan swab yang mengindikasikan, menandakan bahwa yang bersangkutan sehat. Jadi mungkin itu sebuah usulan ya. Semoga pemerintah ya tidak memukul rata semuanya. Loh Pak, itu nanti akan menimbulkan kecemburuan. Ya, pasti itu menimbulkan kecemburuan, tetapi minimal terkait dengan hal ini juga tidak akan membahayakan terhadap yang bersangkutan ataupun orang lain. Karena yang bersangkutan itu relatif sudah ya bebas dari COVID, meskipun mungkin akan ada, tapi dengan kehati-hatiannya bisa. Kemudian yang ketiga adalah, ya itu tadi relatif sudah menjadi jawaban. Solusinya apa? Lebaran 2 kali periode, tidak mudik ke kampung halaman. Meskipun saya percaya saudara semuanya sudah mudik, meskipun tidak pada waktu lebaran, di hari yang lain. Sebetulnya yang terkena terkait dengan kebijakan ini bukan hanya saudara semuanya yang tidak boleh mudik. Yang lebih kasihan adalah mereka yang bekerja atau punya usaha di dalam dunia transportasi. Mereka akan gulung tikar. Pada waktu tahun kemarin sudah banyak yang gulung tikar dan bahkan para karyawan itu tidak bisa bekerja. Hal ini harus dicarikan solusi. Bagaimanapun sudah 1 tahun, Lebaran itu biasanya merupakan ya panen atau mendapatkan hasil yang lebih, tetapi ini tahun kedua dan tidak bisa. Semoga pemerintah bisa mencarikan solusi mereka yang bekerja transportasi ataupun yang lain, makanan ataupun lain, intinya yang mendapatkan nilai lebih ketika Lebaran. Selanjutnya, ya pemerintah perlu memberikan contoh untuk semuanya, sehingga kalau sudah tidak ada yang contoh yang tidak baik, maka kemungkinan paket akan mengikuti instruksi tersebut. Taruhlah mentradisikan untuk membuat lebaran dengan semua daring. Kemarin saudara juga melakukan itu kan? Jadi berlebaran dengan apakah Zoom atau Google Meet atau grup WhatsApp, yang pasti itu perlu ditradisikan. Tetapi perlu diupdate untuk yang lebih baik, lebih bisa menyapa. Sehingga rasanya meskipun tidak mudik, rasanya itu seperti di kampung halaman. Rasa rindu terhadap kampung halaman yang pernah saya saudara dibesarkan itu pasti terjadi pada waktu Lebaran. Dan pasti akan meneteskan air mata, menangis ketika tidak bertemu bersama keluarga. Jawaban bertemu keluarga dengan via Zoom itu tetap berbeda, suasananya berbeda. Main di sungai, main di sawah yang pernah kita bermain itu berbeda. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah antisipasi pemerintah untuk
pandemi COVID tidak menjalar, sehingga tidak ada klaster-klaster baru Lebaran yang kedua pada 1442 Hijriah ini. Semoga kita bisa menerima keputusan ini dengan berbagai solusi tadi, tapi yang lebih penting bagaimana kita menikmati Lebaran dan bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Lebaran. Yang lebih penting adalah kita bisa saling memaafkan di antara kita bersama. Meskipun kita harus bisa membantu mereka yang kesulitan mendapatkan materi karena tidak boleh mudik. Itu ditunggu solusinya. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.